Ibadah kita dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyatakan pengagungan kita kepada Tuhan yang begitu besar, yang telah menjadikan kita umat ciptaan yang paling sempurna. Begitu juga dengan ciptaan lainnya. Mari kita pujikan, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena Engkaulah yang kurindukan, melihati Kau Tuhanku apa. Maka jiwaku pun memuji-Mu, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini Bapa, atas perkenan-Mu Tuhan, kami boleh tetap beribadah, sehingga kami boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam kondisi apapun juga. Hati kami tetap bersyukur
Hati kami selalu rindu Tuhan untuk mendengar apa yang Engkau ingin katakan. Dan juga hati kami begitu rindu Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Perkenanlah pada hari ini Bapa di surga, kami boleh beribadah di dalam kedamaian dan sukacita. Terima kasih Engkau memberikan kami kesehatan. Dan terima kasih Engkau memberikan hari yang cerah. Terlebih dari semuanya, Engkau memberikan hati yang penuh sukacita. Engkau bertahta di atas pujian, Engkau bertahta di dalam segala kuasa dan kehormatan. Hanya nama-Mu saja dipuji dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari. Di dalam kemurahan dan kasih setianya ke dalam hidup kita, kita menyadari kita membutuhkan sahabat. Sahabat yang tidak hanya mengetahui segala permasalahan kita, namun sahabat juga yang mau rela menyatakan kehadirannya di dalam penebusan dosa. Biar dalam pujian ini kita boleh mengingat kembali kebaikan dan kemurahan Tuhan. Betapa indah, sungguh indah pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian, bahkan seluruh pengabdianku
besar pengorbananmu bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah ya Bapa di surga. Sungguh besar Bapa atas apa yang Kau telah perbuat bagi kami semua Bapa di surga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernyataan-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami melalui penebusan dosa, Kau nyatakan Bapa bagi kami yang Kau pilih Bapa di surga. Sungguh besar Bapa di surga. Sungguh kami umat yang merasa sungguh Tuhan tidak bisa, tidak layak Bapa di surga. Engkau begitu besar bagi kami Bapa di surga. Jikalau kami mengingat dosa-dosa kami Bapa, jika kami mengingat apa yang telah kami perbuat, dan jika kami mengingat begitu dalamnya cinta kasih Tuhan bagi kami untuk menebus kami, sungguh besar Engkau ya Tuhan. Sungguh besar. Kiranya Engkau menerima pengampunan dosa kami Tuhan. Pengampunan dosa dari hati kami terdalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pernyataan Tuhan bagi kita yang mengaku iman dan percaya kita dari pengampunan atas yang diberikannya bagi kita semua dari Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-19 sampai ke-21. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Amin. Demikianlah janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak dan Ibu, kita mengaku iman percaya kita. Mari kita mengaku iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita tetap berdiri, kita memujikan pujian ini dengan sukacita, yang menyatakan kebahagiaan kita, yang menyatakan kebersamaan kita di tengah masa-masa seperti ini. Kita boleh menyatakan bahwa Allah menyertai kita, bahwa Allah melingkupi kita. Mari kita pujikan pujian kasih Allah melingkupi saya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dipersilakan untuk duduk. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Victoria, maka kita pujikan pujian yang akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita pujikan pujian Pandanglah pada Yesus. Lelah, susahkah jiwa kita? Maka kita memandang pada Tuhan Sang Juru Selamat. Janjinya adalah setia dan amin. Kita beroleh kebahagiaan. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah.
dunia akan menjadi hampa. Bait yang kedua. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekal, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Janjinya tak pernah berubah. Janjinya tak pernah berubah. Bila bersandar padanya, cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Waktu kami persilakan. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya bersyukur setiap kita boleh diberikan kesehatan dan anugerah Tuhan melimpah setiap hari dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari sebelum kita bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami, yang selalu menolong dan menopang kami setiap hari. Bapa, biarlah pagi hari ini Engkau yang pimpin kami, Engkau yang bentuk kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini menolong kami untuk semakin bertumbuh mengenal Engkau di dalam hidup kami. Dan biarlah hamba-Mu yang menyampaikan ini, hamba-Mu yang terbatas ini, boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pagi hari ini dengan judul Community Transformation. Community Transformation. Terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Mari kita bersama-sama membuka bagian satu firman Tuhan ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca bersama-sama. Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara mengenai kata transformasi, karena pagi ini kita belajar bersama mengenai community transformation atau komunitas yang bertransformasi, seperti apa itu? Nah, ketika kita berbicara mengenai kata transformasi, maka ada beberapa contoh yang mengalami perubahan saat ini. Misalnya saja, transformasi digital yang terjadi di Indonesia itu bagaimana? Nah, ternyata Bapak Ibu, transformasi digital di Indonesia dari tahun 2015 ya, saat itu berita ini terliput dalam liputan6.com yang memberikan informasi bahwa dari 50 negara seluruh dunia, Indonesia itu masuk posisi ke-41. Ya, posisi yang ke-41. Artinya adalah kita itu masih banyak kekurangan. Kita masih banyak tertinggal jauh dari negara yang lain. Namun mulai dari tahun 2015 itu bisa dibilang adalah global yang saat itu transformasi digital yang terjadi saat itu adalah tahap yang masih pemula. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkembangnya zaman hingga saat ini di masa pandemik ini justru berbanding terbalik. Tercatat di dalam akun Instagram Presiden tercinta kita, yaitu Presiden Jokowi, ya, ada satu perubahan besar yang di masa ini karena cara kerja, cara belajar, aktivitas kita sampai kita bekerja, semuanya berubah menjadi hal yang cepat. Dari yang dulunya sebelumnya kita sering melakukan transaksi offline, ya, namun mulai hari ini sudah kira-kira 6 bulan ini ya, kita banyak melakukan hal yang online, daring. Nah, oleh karena itu Presiden Jokowi melihat di masa-masa pandemik ini itu harus dijadikan momentum ya untuk melakukan percepatan transformasi digital. Dan Presiden Jokowi memberikan 5 langkah percepatan untuk transformasi digital di tengah pandemik. Ya, saya hanya memberikan salah satu aja contohnya. Contoh yang pertama itu Presiden Jokowi akan memperluas akses internet ya, akses digital di 12.500 desa atau kelurahan dan beberapa titik-titik pelayanan publik. Lalu yang kedua, salah satu contohnya adalah nantinya Presiden Jokowi juga menginginkan bahwa setiap sektor-sektor strategis di dalam pemerintahan itu akan semuanya berbau-bau digital semua ya. Jadi semuanya akan dilakukan dalam digital. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika teknologi mengalami transformasi, tentunya pasti akan mengalami perubahan dalam percepatannya ya. Termasuk yang dulunya di tahun 2015 Indonesia masih pemula dalam tahap ini, tetapi di masa pandemik ini peningkatan itu begitu signifikan. Nah, ketika digital saja mengalami transformasi atau perubahan ya, perkembangannya, maka yang bagaimana dengan kita ya Bapak Ibu, ketika kita mengharapkan sebuah transformasi itu terjadi, sebenarnya kita perlu memahami apa sih transformasi itu ya. Transformasi adalah perubahan baik itu secara radikal itu seketika, maupun transformasi atau perubahan secara progresif atau bertahap. Dan transformasi atau perubahan hidup bagi orang Kristen sendiri itu sangat diperlukan untuk memampukan kita orang yang percaya, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, untuk dapat kembali melakukan hal yang benar menurut pandangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat apa sih kata transformasi itu? Nah, kata transformasi itu berasal dari 2 kata dasar, yaitu trans dan form. Trans berarti dari satu sisi ke sisi yang lain atau melampaui seharusnya, lalu form itu adalah satu bentuk.
Jadi seharusnya di dalam transformasi itu kita mengalami perubahan bentuk ya ke sesuatu yang baru, dari yang lama ke yang baru. Bapak Ibu Saudara, dari pasal 12 ayat yang pertama sampai kedua yang tadi kita sudah baca bersama, pasal ini secara garis besar menjelaskan tentang nasihat-nasihat Paulus atau himbauan Paulus, masukan Paulus kepada saat itu orang-orang yang percaya di kota Roma. Ya. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pasal 12 itu Paulus pun ayat Paulus ini juga berkaitan di dalam suratnya yang lain, yaitu di Korintus. Nah, di dalam pasal 12 ini merupakan kumpulan peraturan cara hidup orang Kristen untuk mengatur perilaku hidup yang benar, seperti yang menjadi tujuan Injil Tuhan saat itu. Setiap kita perlu menyadari bahwa melalui hidup kita, melalui diri kita, Allah menginginkan terjadi perubahan atau transformasi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Nah, perubahan atau transformasi yang bagaimana yang diharapkan Allah dalam hidup kita? Yang pertama adalah perubahan kesalehan hidup kita. Arti kesalehan adalah penyerahan diri kita kepada Allah dan meletakkan suatu dasar yang baik, dan yang paling pertama adalah kita harus memberikan diri kita kepada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dikatakan oleh Paulus, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat yang pertama dikatakan tubuh kita harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam ayat ini juga berkaitan dengan tulisan Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-13 sampai 14. Di dalam ayat ini Paulus pun menyatakan dengan kata-kata yang halus dan menyenangkan. Coba kita perhatikan Bapak Ibu di dalam ayat yang pertama. Dalam kata-kata Paulus yang mengatakan demi kemurahan Allah. Saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Bapak Ibu Saudara, Paulus ketika menyampaikan nasihat ini saat itu, Paulus menyampaikan dengan penuh rasa sukacita. Paulus menyampaikan dengan kata-kata yang halus dan menyenangkan. Dan dalam bahasa aslinya, kata-kata ini diartikan adalah suatu sebutan yang penuh dengan kasih sayang dan kepedulian. Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita menerima kemurahan dan belas kasihan dari Allah, bukan? Allah kita bukan Allah yang hanya ketika menciptakan saja lalu membiarkan. Tidak. Tentunya Allah kita adalah Allah yang Dia menciptakan kita, tetapi Dia juga Allah yang memelihara. Tetapi tidak hanya itu saja. Allah yang menciptakan dan Allah yang memelihara itu juga Allah yang begitu mengasihi ciptaannya. Allah yang begitu hebat itu juga menebus kita dari hukuman dosa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, maka itu adalah persembahan yang berkenan kepada Allah kita. Karena sesungguhnya akhir yang baik dari semua pekerjaan kita selama kita hidup adalah supaya kita itu berkenan kepada Tuhan. Supaya kita berkenan dengan diri kita dan perbuatan kita kepada Tuhan. Jadi dalam arti selama hidup kita, misalnya 70 tahun hidup kita yang diberikan anugerah oleh Tuhan, akhir hidup kita endingnya tetap akan harus berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal itu juga mengingatkan kita bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kita adalah manusia berdosa. Kita adalah manusia yang terbatas.
Bahkan seringkali kita melakukan perbuatan, sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana saya sendiri, diri kita bisa mengalami perubahan dalam hidup kita? Jangankan perubahan, apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal itu mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia berdosa yang membutuhkan anugerah Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Anugerah yang diberikan Allah kepada kita dengan tidak melihat bagaimana kotornya hidup kita sebelum ditebus oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara, hal ini juga dialami oleh seorang tokoh. Dia yang menciptakan lagu di dalam pergumulan hidupnya. Lagu ini adalah lagu himne yang paling dicintai sepanjang masa, sampai saat ini juga. Lagu Amazing Grace. Kita mungkin sudah tahu bagaimana lirik lagunya. Amazing Grace, how sweet the sound. Begitulah lirik awal sebuah himne yang paling dicintai sepanjang masa ini. Bapak Ibu Saudara, himne ini merupakan sebuah lagu pujian utama dalam berbagai denominasi gereja. Pengarang kata-kata indah itu adalah siapa Bapak Ibu? John Newton. John Newton mengaku dia adalah orang malang yang terhilang, tetapi ditemukan dan diselamatkan oleh anugerah. John Newton lahir di London tahun 24 Juli pada tanggal 24 Juli pada tahun 1725. John Newton adalah anak dari komandan kapal dagang yang melaut ke Laut Tengah. Ketika itu John berumur 11 tahun dan dia berlayar bersama ayahnya sebanyak 6 kali sebelum ayahnya pensiun. Lalu pada tahun 1744 John terkesan dengan perjuangan pahlawan perang yang bernama Harwich yang mengalami beratnya kehidupan di kapal. Namun dalam kehidupan Harwich ia membelot lalu kemudian ditangkap dan disiksa di depan umum. Bapak Ibu Saudara, dalam perubahan hidupnya itu John Newton akhirnya menjadi kapten kapal yang melayani perdagangan budak. Sebenarnya ibu John Newton sendiri adalah seorang yang saleh. Ibunya mendorong Newton untuk terlibat dalam pelayanan gereja pada usia yang masih sangat muda. Newton sudah mampu menghafalkan dasar-dasar pelajaran katekisasi, lagu-lagu himne pada usia 4 tahun. Namun ketika ibunya meninggal pada saat ia berusia yang ke-7, kehidupan di kapal merubah John Newton yang dulunya memiliki prinsip-prinsip Kristiani itu berubah menjadi seorang pribadi yang melakukan hal yang tidak berkenan, berpesta pora, minum-minum, dan yang tentunya adalah dia juga menjual budak-budak saat itu. Bapak Ibu Saudara, pada 10 Mei 1974 ketika John Newton sedang berlayar, badai dahsyat menerjang kapal yang dikemudikan oleh John Newton. Ia mencoba mengemudikan kapal melalui badai yang begitu dahsyat itu, yang seolah-olah hendak membawanya kepada sebuah kematian. Namun di tengah situasi yang sangat mencekam itu, John Newton memikirkan kembali makna kebenaran Kristus di dalam hidupnya. Roh Kudus mengubah hidup John Newton melalui badai ganas saat itu. Dan ia menyadari bahwa keadaan hidupnya sungguh tidak memuliakan nama Tuhan. Setelah pertobatan John Newton, Newton merasakan anugerah Allah yang mengubah hidupnya dan tetap terlibat dalam perdagangan budak. Namun dia memperlakukan para budak itu secara manusiawi. Sehingga di dalam lagunya dia mengatakan, Amazing Grace, how sweet the sound that reaches a wretch like me.
Kata-kata itu yang merubah hidup John Newton, sehingga dia menulis sebuah himne itu dan dijadikan sebuah lagu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah orang yang terhilang sama seperti John Newton. Tetapi karena kasih Allah dan anugerah Allah, Tuhan menyelamatkan hidup kita. Justru melalui nasihat Paulus ini mengingatkan kita kembali dengan kasih untuk mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ketika Paulus menyampaikan nasihat ini, Paulus tidak menyampaikannya dengan nada yang marah. Paulus tidak memaksa jemaat saat itu untuk kamu harus berubah. Tidak. Tetapi justru Paulus menyampaikan dengan nada yang penuh kasih sayang. Yang dia menyampaikan dengan saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Kata-kata ini mengartikan bahwa Paulus itu begitu peduli kepada jemaat saat itu. Paulus begitu mengasihi mereka sehingga menginginkan jemaat saat itu mengalami transformasi dalam kehidupannya. Karena setiap kita sudah menerima anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika yang pertama tadi Tuhan menghendaki kita mengalami perubahan dalam kesalehan hidup kita dengan mempersembahkan tubuh kita yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kata-kata berkenan kepada Allah itu di dalam bahasa aslinya diartikan bahwa apa yang kita lakukan itu secara langsung itu harus diterima, ya. Nah, tapi kita tidak tahu apakah kita ini layak diterima Tuhan. Sesungguhnya kita tidak pernah layak untuk diterima Tuhan. Tetapi kasih Tuhan itu yang melayakkan kita sehingga kita diterima Tuhan. Perubahan yang kedua yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita adalah perubahan budi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat melihat, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, Allah menghendaki kita untuk mengalami perubahan dalam budi kita. Budi kita harus diperbaiki untuk Allah. Di dalam ayat yang kedua itu kata-kata tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita perlu memastikan bahwa ada perubahan yang menyelamatkan dalam diri kita yang bisa kita kerjakan untuk Allah. Dan sebenarnya perubahan yang terjadi itu harus terus berlanjut, tidak berhenti, tidak stagnan. Tetapi perubahan itu harus terus ada peningkatannya, harus ada progres. Bapak Ibu Saudara, pertobatan dan pengudusan yang Allah lakukan dalam hidup kita itu adalah pembaruan budi kita dan perubahan sifat-sifat roh dalam hidup kita. Semua itu adalah karya Allah. Hal itu sama dengan memperbarui hati dan roh kita, lalu watak kita, dan digantikan semuanya oleh Allah dengan kecenderungan yang baru. Dulunya kita yang suka membenci, dulunya kita yang melakukan hal yang tidak baik, semuanya dirubahkan oleh Allah sehingga kita diberikan pencerahan. Hati nurani kita dilembutkan, pikiran kita dijernihkan, dan kehendak pribadi kita tunduk kepada kehendak Allah. Dan kasih sayang yang ada di dalam diri kita menjadi kasih sayang yang bersumber dari kasih sayang surga. Sehingga manusia tidak menjadi sebagaimana adanya dia dulu. Tapi yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara, kata-kata firman Tuhan dari 2 Korintus 5:17 ini yang mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara, kata-kata ayat firman Tuhan ini juga mengingatkan saya, menegur saya sekitar 10 tahun yang lalu. Saat itu dalam devotion saya di pagi hari ketika suami saya sedang belajar di kampus, ayat ini menegur saya
dan mengatakan bahwa selama saya menjadi orang Kristen, apakah saya mengalami perubahan budi, yaitu watak saya, karakter saya, atau ucapan saya? Apakah saya sungguh-sungguh sudah berubah dalam hidup saya? Atau justru sebaliknya, saya menjadi pribadi yang memang saya percaya kepada Kristus, tetapi tidak mengalami perubahan dalam hidup saya. Justru ketika saya diingatkan Tuhan saat itu, ketika saya merenungkan ayat ini, saya tidak mengalami perubahan budi dalam hidup saya. Saya masih menyimpan dendam, saya masih menyimpan kekecewaan, saya masih sering mengatakan atau berkata-kata hal yang menyakiti orang lain atau menyakiti suami saya. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti itu, saya tidak bisa berkata apa-apa kepada Tuhan. Dan saya hanya bisa menangis ketika Tuhan berkata dalam hati saya dan bertanya, "Nak, apakah kamu sudah berubah? Apakah kamu sudah mengalami pembaruan budi dalam hidupmu? Apakah kehidupan lamamu sudah hilang?" Saat itu saya jawab kepada Tuhan, "Belum Tuhan, saya masih hidup dalam manusia lama saya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada momen saat itulah saya memiliki komitmen dalam diri saya kepada Tuhan. Dan saya memohon pimpinan Tuhan untuk mengubah hidup saya dan menjadikan saya pribadi yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemajuan perkembangan pengudusan dari Allah dalam hidup kita semakin dan semakin hari, harusnya kita itu mati terhadap dosa. Artinya kita tidak lagi melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Justru melalui perubahan hidup itu, melalui transformasi hidup kita, kita semakin hari semakin hidup bagi kebenaran. Itulah gambaran dari pekerjaan pembaruan yang terus berlanjut sampai pekerjaan itu disempurnakan di dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita diubahkan Tuhan sampai memberikan bentuk dan rupa yang baru, sehingga di dalam bahasa aslinya dikatakan berubah rupalah kamu. Perubahan budi ini ditekankan oleh Paulus sebagai satu kewajiban Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita dikatakan di dalam Paulus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu adalah kewajiban bagi kita setiap orang Kristen. Itu adalah kewajiban kita bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Tetapi apakah kita bisa merubah diri kita sendiri? Bisakah Bapak Ibu? Tidak. Perubahan itu adalah pekerjaan Allah. Allah sendiri yang akan mengubah kita, sehingga kemudian kita akan menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai murid dan pengikut Kristus, kita harus menjadi pribadi yang tidak serupa dengan dunia ini. Dalam arti kita mengikuti keinginan duniawi, nafsu duniawi, hal-hal yang menyenangkan bagi duniawi, seharusnya kita tinggalkan. Bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu untuk kita pergi dari rumah kita dan tinggal di atas gunung ya, tidak. Tapi justru melalui perubahan hidup kita, ketika kita menjadi orang yang saleh, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang lain bisa melihat hidup kita. Orang lain bisa melihat bahwa orang itu orang Kristen, orang yang begitu mengasihi orang lain. Orang itu orang Kristen, tapi dia peduli kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam terjemahan Inggrisnya itu memiliki arti yang sedikit agak berbeda di dalam ayat yang kedua ini. Di dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi diubah oleh pembaharuan pikiran kita. Bahkan dengan apa? Perubahan pikiran kita itu menguji kita untuk dapat melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, dan ini yang sangat menarik, dan dapat diterima oleh Allah
dan sempurna. Dari awal tadi saya sudah mengatakan bagaimana kita bisa diterima oleh Allah. Karena kita gak layak. Karena pembaruan budi itu hanya Allah yang bisa mengerjakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara komunitas yang bertransformasi, maka kita tidak perlu menuntut orang lain untuk berubah. Kita tidak perlu melihat, temanku kok seperti itu ya orang gereja, kenapa dia seperti itu ya. Tetapi justru kita harus melihat diri kita sendiri, apakah saya sudah mengalami pembaruan budi dalam hidup saya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sudah berapa lama kita ke gereja? Sudah seberapa seringkah kita berdoa? Sudah seberapa banyak ayat Alkitab yang sudah kita baca? Persoalannya adalah, apakah hidup kita sudah berubah? Atau tetap sama seperti yang lama? Apakah hidup kita sudah menjadi pribadi yang baru? Atau kita menjadi pribadi yang tidak mau diperbarui oleh Allah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya saya katakan, kita gagal untuk berubah. Seringkali kita melakukan hal yang curang dalam hidup kita. Seringkali, maaf Bapak Ibu, kita bersikap munafik dalam hidup kita. Seringkali kita tidak taat kepada Allah. Hanya Anda, hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu akan hal ini. Jika saat ini Tuhan berkata-kata dalam hati kita, saat ini ketika kita beribadah, dan Tuhan berkata-kata dalam hati kita, nak, taatilah dan berubahlah. Apa jawab Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur atas kasih-Mu. Kami boleh dinasehati atas firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami pelajari pagi ini. Kami boleh kembali menerima nasihat dari Allah yang menggugah kami, yang mengingatkan kami untuk kami mengalami pembaruan budi dalam hidup kami. Sehingga ketika kami dirubahkan oleh Allah, maka komunitas di mana kami berada saat ini juga mengalami perubahan. Bukan karena kami menunjuk orang lain harus berubah, tetapi kami menunjuk diri kami sendiri. Ya Tuhan, kami masih hidup dalam hidup yang lama. Tuhan, jika setiap anak-anak-Mu saat ini beribadah, gerakanlah hati mereka. Perbaruilah hati mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang berkenan di hadapan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Ibu Victoria, biarlah kita telah mendengarkan firman yang boleh menguatkan kita sebagai umat Tuhan yang bertransformasi di dalam kehidupan kita. Senantiasa bertransformasi, sebagaimana Kristus Tuhan kita telah menyatakan kasih-Nya yang tetap dan kekal adanya. Mari kita akan menjalankan persembahan, sebagaimana persembahan yang kita akan jalankan. Kita akan kumpulkan dan kita akan sampaikan pada saatnya nanti, atau kita akan memberikan persembahan secara transfer langsung yang akan tertera setelah ibadah kita berakhir pada hari ini. Kita pujikan pujian untuk menyampaikan persembahan kita, pujian tak terbatas, semusim, namun Kau selalu pelihara kita semua. Semusim
selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, lebih luas. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. 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 Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, terima kasih atas kesempatan di pagi hari ini dan juga sepanjang hari yang akan kami jalani Bapa di surga di hari ini. Atas kasih dan kemurahan Tuhan yang telah Kau nyatakan melalui firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Victoria. Biarlah Tuhan Kau memberkati pelayanannya Tuhan, juga memberkati apa yang boleh dikerjakan melalui tulisan tangannya, melalui apa yang dipikirkannya, diucapkannya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga Engkau memimpin dan memelihara keluarganya Bapaknya. Engkau yang akan mencukupkan dan melengkapi apa yang dibutuhkan keluarga dari Ibu Victoria. Terima kasih ya Bapa di surga. Biarlah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman semakin ditambahkan hikmat bijaksana di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bertransformasi di dalam kehidupan kami ke arah yang lebih baik, menjadi serupa dengan Engkau. Kami juga berdoa Bapa di surga bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Di dalam masa pandemik, bangsa Indonesia dan seluruh dunia Tuhan sedang mempersiapkan Tuhan suatu masa di mana kami hidup dengan kebiasaan yang baru. Bertransformasi Bapa di surga dari kehidupan sebelumnya yang tentunya kami memiliki suatu bentuk kebebasan. Pada suatu masa kami akan membatasi diri juga di dalam hubungan satu dengan yang lain, di dalam relasi. Oleh karena masih adanya virus yang mewabah Tuhan di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon tetap kepadamu Bapa. Walaupun virus tersebut masih terjadi dalam tengah kehidupan kami, kami percaya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana Bapa bagi para ilmuwan, bagi mereka yang berkecimpung di dalam bidang kesehatan, para dokter,
peneliti Tuhan, untuk mencari atas hikmat dan kemurahan Tuhan, vaksin yang tepat bagi kami, umat manusia dan umat Tuhan di muka bumi ini. Dan kami juga berdoa bagi pemerintah kami Indonesia, dan juga para pemerintahan negara di negara manapun Tuhan yang di muka bumi ini, yang mengalami resesi. Tuhan kuatkanlah Tuhan. Walaupun kami harus mengalami berbagai macam kesulitan ekonomi, namun biarlah Tuhan, dalam segala hal kami tetap boleh mengandalkan Tuhan. Dan kami tetap percaya di balik kondisi keekonomian yang sulit, Tuhan tetap ada dan Tuhan tetap hadir di dalam segala kehidupan kami. Allah yang Immanuel, Allah yang benar-benar bersama-sama dengan kami, beserta dengan kami, dan berjalan bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa Bapa di surga bagi Sekolah Kristen Kalam Kudus. Engkau sudah menyatakan kemurahan-Mu Tuhan di dalam memimpin Tuhan sekolah ini untuk menjaring jiwa-jiwa melalui murid-murid sekolah. Ya Bapa di surga, dalam segala kekurangan Tuhan, Engkau pulihkan sekolah ini Tuhan Yesus dari segala keterbatasan yang yang dihadapinya Tuhan. Yang dihadapi dari para guru, yang dihadapi para pengurus yayasan. Tuhan yang menolong Sekolah Kristen Kalam Kudus khususnya di Surabaya dapat bertumbuh dan berkembang kembali. Dan jumlah murid yang ada pun Tuhan semakin boleh bertumbuh dan berkembang. Dan yang ada Tuhan serahkan saat ini boleh Tuhan dinyatakan Bapa di surga kasih setia Tuhan. Dan di antara mereka mungkin yang belum bertobat, belum percaya kepadamu, boleh dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kemurahan Tuhan melalui Allah Roh Kudus Tuhan melingkupi dan menghampiri setiap anak-anak Tuhan sebagai anak-anak manusia yang berada di sekolah ini. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Tuhan yang boleh sampai dengan saat ini Tuhan melayani Tuhan. Memang dalam kondisi apapun Tuhan banyak kekurangan, namun kami percaya Tuhan yang menyempurnakan. Kami percaya Tuhan semakin memperlengkapi hamba Tuhan dengan hikmat bijaksana dan pengetahuan, sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan, dan sehingga boleh memenangkan juga jiwa-jiwa yang saat ini mungkin saja mulai mundur Tuhan karena situasi dan kondisi. Kembali dibangkitkan, kembali menjadi semangat, berkobar-kobar, berapi-api dalam melayani Tuhan. Dan setiap sesi acara di dalam pelayanan di gereja ini Tuhan, mulai dari sekolah minggu, kaum wanita Tuhan, mulai dari persekutuan doa, bahkan ibadah pada hari Minggu Tuhan, tetap dilayani dan semakin menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang beribadah dan yang berbakti di tempat ini. Terima kasih, biar kami boleh senantiasa berharap pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam masa perubahan. Kami percaya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami suka berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini, dan sebagaimana doa berkat akan disampaikan Ibu Veronica, kita memohon kemurahan Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita menaikkan doksologi, doa berkat oleh Ibu Victoria. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sampai
Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kebaktian kita pada hari yang selesai. Silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita.